Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa. Berikut penjelasannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, perlu diketahui kita harus mengetahui pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Fungsi bahasa Indonesia secara umum. Pertama, sebagai bahasa nasional. Kedua, sebagai alat komunikasi. Ketiga, sebagai alat kontrol sosial. Berikut penjelasannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dilahirkan pada 28 Agustus 1923. Pada tahun yang sama pula, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Lalu, pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai sarana komunikasi mempunyai fungsi utama bahwa komunikasi ialah penyampaian pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. Bahasa Indonesia sebagai alat kontrol sosial. Bahasa sebagai alat kontrol sosial diartikan sebagai suatu bahasa yang digunakan untuk mengontrol suatu kegiatan manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi khusus, yaitu pertama, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Kedua, mewujudkan seni. Ketiga, mengeksploitasi iptek. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut. Pertama, bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa, dan antar golongan atau sara. Bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kedua, bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Ketiga, bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian berikut. 1. Fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. 2. Fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. 3. Fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang. 4. Fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi atau iptek. Nah, tadi adalah sebuah penjelasan tentang fungsi dan kedudukan bahasa. Dan kesimpulannya, dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib di negara Indonesia. Bahasa Indonesia juga suatu alat pemersatu bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.